Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kami akan membawakan berita-berita menarik yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kami telah mengumpulkan berita-berita terupdate yang akan kami sampaikan kepada kalian semua. Dan langsung saja kita mulai berita pertama. Sadio Mane antar Senegal ke perempat final. Sadio Mane tampil impresif saat Senegal bersua Tanjung Verde pada laga 16 besar Piala Afrika 2021. Di sisi lain, Maroko berhasil mengatasi Malawi dan melanggang ke perempat final. Menjalani pertandingan di Congo Stadium, Housam Selasa 25 Januari 2022. Sadio Mane menghuni starting timnas Senegal. Mane diplot sebagai winger kiri dalam formasi 4-3-3. Bermain sejak menit awal, winger Liverpool tersebut menjadi momok bagi lini belakang Tanjung Verde. Sadio Mane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 setelah bola hasil tembakan kaki kanannya melesat mulus ke gawang. Ketika laga berjalan 90 menit, Senegal berhasil menggandakan keunggulan lewat aksi Cabo Verde. Sampai laga berakhir, skor 2-0 untuk kemenangan timnas Senegal atas Tanjung Verde tetap bertahan. Berita kedua, Piala Afrika 2021 dicap sembrono menyusul insiden cedera kepala Sadio Mane. Piala Afrika 2021 kembali menuai kontroversi. Kali ini datang dari Badan Amal Cedera Kepala Headway yang menilai panitia penyelenggara sembrono dalam menanggung Sadio Mane. Sadio Mane dilarikan ke rumah sakit usai mengalami cedera kepala serius saat Senegal berhadapan dengan Cape Verde dalam babak 16 besar Piala Afrika 2021. Striker Liverpool itu saling beradu kepala dengan Fasinha, kiper Cape Verde. Yang penjaga gawang langsung dihadiahi kartu merah pada insiden yang terjadi pada menit ke-53. Sadio Mane mendapatkan perawatan biasa di pinggir lapangan dan mengejutkannya kembali bermain usai kejadian tersebut. Menit 63, ia mencetak gol ke gawang lawan. Memasuki menit ke-70, ia memegangi kepalanya dan harus dibantu keluar lapangan. Pelatih Senegal kemudian menggantikan Sadio Mane dengan pemain lainnya. Berita ketiga, drama 4 gol, Persiraja curi 1 poin dari Persela. Drama tersaji ketika Persiraja Banda Aceh bertemu Persela Lamongan pada laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 hari Rabu 26 Januari 2022. Diwarnai 4 gol, Persiraja bisa mencuri 1 poin dari Persela dengan skor 2-2. Mencuri 1 poin lantaran Persiraja sejatinya terlalu tertinggal pada laga ini. Persela unggul lebih dahulu setelah Muhammad Rizky mencetak gol bunuh diri pada menit ke-30. Namun Persiraja mengakhiri babak pertama lewat skor 1-1. Adalah berkat gol penyama kedudukan yang dibubuhkan oleh Akhirul Wadan pada menit ke-45. Babak kedua pertandingan semakin seru. Menit ke-54, Persela kembali unggul lewat gol bek senior Valentino Telaboun. Sriwijaya FC itu mencetak gol menit ke-54. Namun ketika 3 poin seperti depan mata, Persiraja justru lagi-lagi menyamakan kedudukan. Kali ini via gol Amsnur Rijal menit ke-87. Laga pun berakhir dengan skor 2-2. Berita keempat, uji coba timnas Indonesia versus Timor Leste batal digelar dengan penonton. Keinginan supporter timnas Indonesia menonton pertandingan secara langsung di stadion harus tertunda. Laga FIFA Matchday melawan Timor Leste dipastikan tak bisa dihadiri penonton di stadion. Kepastian itu didapat setelah pertemuan yang digelar antara PSSI Polda Bali dan Satgas COVID-19. Meningkatnya angka penyebaran COVID-19 varian Omicron di Bali menjadi alasan laga FIFA Matchday Timnas Indonesia lawan Timor Leste batal digelar dengan kehadiran penonton. PSSI menyadari dan memahami masalah ini. PSSI sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait hal tersebut. Ini langkah terbaik untuk melindungi semua pemain, ofisial, panitia pelaksana, dan supporter sendiri terhadap varian Omicron, kata Budiman Dalimunte. Berita kelima, FK Senika semakin populer di dunia maya. Direktur FK Senika David Balda menyebut klubnya semakin populer setelah kedatangan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Menurut David, semua platform media sosial FK Senika mengalami peningkatan jumlah pengikut. Peningkatan itu terlihat dari bertambahnya jumlah followers di Instagram berkat kehadiran Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. David Balda mengklaim jumlah followers Instagram FK Senika menjadi paling banyak di antara semua klub Slovakia, yakni 168.000 per Rabu 26 Januari 2022. Jumlah itu bahkan lebih klub tetangga asal Republik Česka, Slavina Prague. David Balda merasa terkejut dengan dampak kehadiran dari Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Semua angkanya melejit.
terutama berkat Egy dan Witan. Kami memiliki banyak follower di Instagram, melebihi semua klub yang ada di Slovakia. Misalnya, kami sudah melewati jumlah follower Slavia Prague, kata Balda seperti dikutip di Novica. Berita ke-6, setelah Romelu Lukaku, bintang Chelsea lain mulai tak nyaman dengan Thomas Tuchel. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel memang membawa The Blues tampil luar biasa sejak hadirnya di Stamford Bridge. Namun seiring perjalanan waktu, kini manajer asal Jerman itu mulai menimbun masalah dengan pemain-pemain yang ada di dalam tim asuhannya. Publik sudah mengetahui bagaimana Romelu Lukaku merasa tidak cocok dengan manajer Chelsea asal Jerman yang meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik FIFA 2021 belum lama ini. Namun kini pemberitahuan yang beredar menyebut sejumlah pemain lain The Squad mulai tidak senang dengan keberadaan Tuchel. Seperti dilansir The Athletic, sejumlah pemain Chelsea lain merasa kecewa dengan cara Tuchel memperlakukan mereka, termasuk kritik keras dan kejam di pinggir lapangan. Hal ini membuat mereka mulai mengalami kehilangan kepercayaan diri dan takut untuk mengambil resiko. Rotasi pemain dan posisi di Chelsea membuat suasana makin berantakan, di mana sejumlah pemain berposisi sebagai penyerang merasa mereka tak bisa membangun konsistensi di beberapa di antaranya, mulai mempertimbangkan untuk pergi dari klub. Berita ke-7, Zinedine Zidane mulai dirayu MU. Rumor Zinedine Zidane bakal terbang ke Manchester United masih terus bergulir. Status Ralf Rangnick yang hanya sampai akhir musim membuat gosip mulai bertebaran terkait siapa yang layak berstatus permanen menangani Harry Maguire dan kawan-kawan. Kala itu, kabar penggantian Ole Gunnar Solskjaer mulai menyeruak. Sayangnya, manajemen Manchester United ngotot masih ingin menggunakan jasa Ole. Keputusan tersebut berbuah blunder karena performa MU tak kunjung membaik. Kini ketika Ole sudah keluar dan Rangnick masuk, sosok Zinedine Zidane tak lakang. Sebaliknya banyak pihak yang menyebut ex-bintang timnas Prancis itu cocok menjadi pimpinan Old Trafford. Sayang ketika gosip itu mulai menguat, ternyata ada satu kendala yang bisa menjadi hambatan besar. Ex-penyerang MU Louis Saha mengungkapkan titik lemah Zinedine Zidane yang bisa mengganggu ketika ia datang ke Carrington. Berita ke-8, perusahaan kripto ingin jadikan Barcelona klub dengan bayaran sponsor terbesar di dunia. Barcelona mendapatkan penawaran dari perusahaan cryptocurrency atau mata uang kripto. Kabarnya nilai sponsorship yang diberikan bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Saat ini Barcelona masih disponsori oleh Rakuten, sementara Beko hanya jadi sponsor seragam latihan saja. Kontrak keduanya akan selesai akhir musim ini. Blaugrana tetap laku di pasaran meski prestasinya sedang jeblok. Berdasarkan klaim support, dua perusahaan mata uang kripto sudah menunggu jawaban dari manajemen klub. Mega Nation dan Polkadot adalah dua yang terdepan mengirimkan proposal sponsor kepada Barcelona pada angka 80 juta euro per tahun. Presiden Barcelona, Joan Laporta, dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan CEO Mega Nation, Isaac Thomas. Jika berhasil akan ada logo Greencoin sebagai sponsor di jersey El Barca, termasuk pada seragam latihan. Berita ke-9, Karim Benzema akan pergi dari Real Madrid juga. Gonjang-ganjing nasib Karim Benzema di Real Madrid terus bergulir. Rumor kedatangan Erling Haaland membuat situasi tak mengenakan menyapa sang kapten Real tersebut. Jika Erling Haaland datang, karir Benzema bakal tertutup. Meski masih tajam, usia 34 tahun tak bisa menjadi jaminan akan terus berstatus striker utama. Sebaliknya, ketika Haaland datang, Benzema akan sekedar memanaskan bangku cadangan. Kondisi itulah yang membuat Karim Benzema gerah terhadap rencana manajemen Real Madrid. El Nacional merilis, Karim Benzema siap angkat kaki dari Real Madrid jika Erling Haaland benar-benar datang. Benzema menegaskan tak ingin menjadi bemper alias pemain pengganti bagi Erling Haaland. Seperti diketahui, Real Madrid menjadi klub yang berada di titik depan untuk mendatangkan Erling Haaland. Pesona Haaland memang sangat menjanjikan sehingga menarik atensi klub raksasa di kawasan Eropa. Tak hanya Real Madrid, beberapa tim sudah menunjukkan ketertarikan mulai dari Bayern Munchen, Barcelona, Manchester City, Liverpool sampai Juventus. Berita ke-10, AC Milan ngebet bawa pulang Aubameyang dari Arsenal. Aubameyang diperkirakan akan meninggalkan Arsenal pada minggu terakhir jendela transfer Januari 2022. AC Milan jadi satu di antara klub peminat yang siap menampungnya. AC Milan telah mengakhiri pinjaman Pietro Pellegrini dan menandatangani bintang Red Star, Marco Lazetti. Namun baik Oliver Giroud dan Zlatan Ibrahimovic sedang berkutat dengan cedera, sehingga Rossoneri masih butuh tambahan satu striker lagi.
Diavolo dilaporkan termasuk di antara klub yang tertarik untuk mengontrak Aubameyang pada Januari. Satu-satunya kendala terletak pada persoalan gaji. Pemain berusia 32 tahun itu dikontrak 15 juta euro. Sementara pengeluaran gaji tertinggi Milan adalah Zlatan Ibrahimovic dengan bayaran 7,5 juta euro. Kontrak Aubameyang di Arsenal berakhir Juni 2023. Klub besar Eropa lainnya, seperti Juventus, Sevilla, Marseille, dan PSG, dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasanya. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.